Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah. Tahiyati min ahlil jinan wa tahiyatukum fiha salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Uhayyikum bisalamil atir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alal azmi li umuri diniyah alladzi ja'alana bihadal azmi alal himmati aliyatil akabatil hasanah wa sa'adah wa laqad ad'amallahi alaina bil ilmi muhimmah wal akhlaqil karimah. Assalatu wassalamu ala nabil azim as-siddiqi fi risalati wan nubuwah wa nas'alul minhul karimah bi syafaati yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada lagi yang harus kita utamakan. Marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita kepada zat Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Yang mana Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh adalah zat yang maha kaya, lain daripada Allah miskin. Dan yang mana Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh adalah zat yang maha kuat, lain daripada Allah lemah. Dan yang mana Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh adalah zat yang selalu memberikan kepada kita nikmat dan rahmatnya. Berkat nikmat dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di majelis yang mubarakah ini, amin. Dan tak lupa juga salawat beserta salam kita sanjungkan, kita kirimkan, kita whatsappkan kepada sang wahwa lu'lul mutala'li alladzi tala'la wa yatala'la wa kana tala'luhul atyab wa akthar min lu'lu'il mutala'li, yakni habibana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga kepada abi tercinta yakni Al Ustad Muhammad Ramdan, barakallahu fi umrik, barakallahu fi rizkihim, barakallahu fi auladihim, wa barakallahu fi kulli hayatihim, amin. Dan tak lupa juga kepada Umi Al Mahbub yakni Ustazah Kartika, barakallahu fi umrik, barakallahu fi rizkihim, barakallahu fi auladihim, wa barakallahu fi kulli hayatihim, amin. Dan tak lupa juga kepada Teh Aisyah, semoga panjang umur, sehat selalu, dibarokahkan rezekinya dan didekatkan jodohnya, amin. Dan tak lupa juga kepada hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan hormat anak kepada antum-antum semua. Membahas tentang cinta kepada Nabi. Ibu-ibu udah cinta belum sama Nabi? Belum, udah belum? Yang udah, aku nggak yakin ibu-ibu udah cinta sama Nabi. Buktinya mana ibu udah cinta sama Nabi? Tanda cinta kepada Nabi ialah selalu bersolawat, selalu menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi. Seperti apa sunnah-sunnahnya Nabi? Seperti bersolawat, memakai wewangian, memakai tongkat, terus hadir majelis taklim, itu semuanya sunnah Rasul. Kalau kita udah cinta, udah ada rasa rindu, udah rasa kangen, pasti kita cinta, udah timbul cinta. Ada makalah mengatakan qablal mahabbah antakunal ma'rifah wa ba'dal ma'rifah antakunal mahabbah. Qablal mahabbah antakunal ma'rifah. Sebelum cinta itu pasti ada perkenalan. Ibu-ibu udah kenal belum sama Nabi? Tadi udah dibacainnya nadomnya sama anak-anak ya, yang rohatil udah ya tadi ya. Terus wa ba'dal ma'rifah antakunal mahabbah, dan sesudah perkenalan pasti ada yang namanya cinta. Terus ada makalah mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa yang telah menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang telah cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Ibu-ibu mau gak di surga sama Nabi? Sanding, duduk, minum telaganya Al-Kausar, mau gak? Ibu-ibu harus menjalanin sunnahnya, harus bersalawat kepada Nabi. Ibu-ibu kira-kira sehari salawat sama Nabi berapa kali? Ada gak 10 kali? Ada gak 10 kali?
Ada. Insya Allah saya percaya. Insya Allah. Salawatannya bebas Bu, seperti apa sholat busyro misalkan. Kita nyanyi dulu biar supaya gak lupa ya sholat busyro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyro salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra sholatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Udah Bu. Ibu-ibu kira-kira tahu gak definisi cinta itu apa? Apakah kita harus teriak bilang I love you ya Rasulullah, sarange kalau kata apa remaja sekarang mah ya, sarange ya Rasulullah, harus gitu kah? Enggak ya. Definisi cinta itu mailul qalbi al mahbub wa syauqi ilal liqa, condongnya hati bersama sang kekasih dan rindu ingin bertemu. Ibu-ibu kira-kira rindu gak sama Nabi Muhammad? Pingin gak ketemu sama Nabi Muhammad? Salah satu amalan paling gampang ingin bertemu sama Nabi Muhammad yaitu dengan sholawat Bu. Minimalnya sehari itu 1000 kali. Bisa gak ibu-ibu? Insya Allah bisa ya kalau sedikit-sedikit. Ada suatu kisah, ini tuh dari orang gila kisahnya, namanya Laila Majnun. Majnun itu diambil dari kata bahasa Arab yang artinya tuh gila. Laila Majnun, Laila itu perempuannya, Majnun itu laki-lakinya. Jadi Majnun ini tuh cinta banget sama Laila. Sampai-sampai suatu hari Majnun ini ngeliat kampungnya Laila. Majnun ini ingin sekali ke kampungnya Laila. Sampai-sampai Majnun ini pas jalan ke kampungnya Laila itu beliau ngelewatin orang yang sholat. Jadi kalau kata bahasa Sundanya mengelengkahan orang anu sholat gitu. Terus kata salah seorang teh, ya Majnun, wahai, nama asli Majnun itu Keish ya. Wahai Majnun, wahai Keish, kenapa kau melewati kita yang sedang beribadah, yang sedang sholat? Kata Majnun, kata Lailanya, wahai engkau, apakah engkau sedang benar-benar bercinta dengan Allah, zat yang kau sembah? Sepertinya engkau tidak. Sekiranya engkau sedang bercinta, sedang berduaan dengan Tuhan yang maha, Tuhan yang engkau sembah, engkau pasti tidak peduli ada apa di belakangmu, ada apa di depanmu, ada apa di kanan dan kirimu. Engkau tidak peduli karena engkau sedang bercinta kepada Allah, zat yang engkau sembah. Bukan untuk nasihat, bukan hanya nasihat untuk ibu-ibu saja. Ada nih nasihat untuk anak-anak muda. Ibu-ibu suka denger gak anak-anaknya nyanyi BTS gitu, nyanyi Blackpink, suka denger gak? Suka denger ya? Suka atau enggak suka gini? Aku suka Jennie Blackpink, aku suka Jungkook BTS misal kata gitu. Suka denger gak ibu anak-anak suka ngomong kayak gitu? Itu tuh seharusnya kita tuh remaja seharusnya nggak sepantasnya menyimpan cinta kepada Jennie Blackpink, tidak seharusnya menyimpan cinta kepada Jungkook BTS.
Tidak seharusnya kita menyimpan rasa cinta kepada mereka, seharusnya kita menyimpan cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai nyimpan foto mereka di kamarnya, dipeluk-peluk, dicium-cium. Ari foto Ka'bah nyengsol teh dibenerkeun. Ya, leres teh Bu. Sampai-sampai mereka rela beli album, beli apa-apanya demi cinta, kan udah cinta ya sama mereka. Terus ada makalah mengatakan almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kalian cinta sama Jungkook BTS, kalian cinta sama Lisa Blackpink, kalian cinta sama siapa lagi ya? Maaf ya kurang kenal. Kalau misalkan Jungkook BTS, Jennie Blackpink, Lisa Blackpink yang kayak gitu tempatnya di surga apa di neraka? Di surga apa di neraka? Emangnya anak-anak muda mau dikumpulin sama mereka di neraka? Bukannya kalian mau dikumpulin sama Nabi Muhammad di surga? Semoga perkumpulan ini, majelis ini yang hadir, semoga sampai ya ke surga. Amin. Kita tuh nyimpan foto BTS, nyimpan foto Jennie Blackpink itu bukannya nambah berkah tapi malah sengsara, iya gak? Itu tuh nanti mereka tuh bakal dihisab terus ditanya sama Allah, kenapa engkau nyimpen foto Jennie Blackpink, kenapa engkau nyimpen foto Jungkook BTS, padahal kan gak ada manfaatnya ya. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau ibu-ibu cinta sama Nabi bakalan dikumpulin sama Nabi di surganya Allah, bakalan diberi syafaat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pesan satu untuk ibu-ibu, kalau misalkan rindu, cinta, ingin bertemu sama Nabi Muhammad, ibu-ibu harus sholawat minimal 1000 kali dalam sehari. Udah punya belum tasbihnya? Tasbih mah aya ngantara dianggo cenah kitunya, aduh punten. Kalau misalkan ibu-ibu ingin simpan rasa cinta kepada hati anak ibu, kepada Rasulullah, kepada Allah, ibu-ibu harus nyimpen maaf, demam panggung. Ibu-ibu harus ngasih anaknya ke Pak Ustadz supaya ngaji, supaya bener, dibenerin hatinya, supaya gak belok cinta kepada Jungkook BTS. Tapi ibu-ibu harus ngerurusin hati anak supaya cinta sama Nabi, supaya cinta sama Allah. Itu tempatnya di pengajian ya, pengajiannya di Majelis Az-Zahra. Ibu-ibu yang udah nyimpen anak-anaknya di Majelis Az-Zahra harus bersyukur karena mereka dikenalkan sama Nabi. Mereka pasti tahu kapan Nabi dilahirkan, di mana Nabi dilahirkan, hari apa Nabi dilahirkan. Mereka pasti tahu soalnya mereka udah ditanamkan, udah dikenalkan sama Nabi di Majelis Az-Zahra. Kalau misalkan ada ibu-ibu yang anaknya udah gede, yang udah SMA, udah mau keluar SMA atau SMP karena badannya agak gede, jadi mereka tuh gengsi untuk ngaji, iya gak Bu? Punya anak suka gengsi ya, kalau ngaji gak mau, mah aku udah gede, misalkan kayak gitu. Pernah gak dengar? Kalau misalkan gengsi kayak gitu, mendingan ke pesantrenin aja Bu. Pesantren sama saya nanti insya Allah anaknya bakalan sukses, bakalan bisa ceramah lebih dari saya, bakalan cinta sama Nabi, bakalan udah sering mimpi sama Nabi. Udah alhamdulillah tahadus binikmah Bu. Kalau misalkan saya di pesantren, saya nggak pernah lewat sholat sunnah qobliyah ba'diyah karena saya cinta sama Nabi. Alhamdulillah Bu. Kalau misalkan ibu-ibu nanya saya pesantren di mana, di pesantren Azmi Asidiki. Alamatnya boleh ditulis kalau misalkan mau mendokin anaknya. Kalau misalkan ibu-ibu ngomong kan sekarang mah belum saatnya, maksudnya belum bagi rapot misalkan atau belum dibagi ijazah sekolah, ibu-ibu bisa nanti lagi aja nggak apa-apa ya, nungguin anaknya keluar SD atau keluar SMP gitu. Di komplek Taman Bunga Sukamukti
Blok B2 RT 3 RW 15 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Dan kesimpulannya dari saya, sebelum cinta itu kita harus ngenalin dulu siapakah Rasulullah, siapa ibunya Rasulullah, siapa ayahnya Rasulullah, kapan Nabi dilahirkan, hari apa Nabi dilahirkan, di mana Nabi dilahirkan. Kita harus kenal dulu, baru ada yang namanya cinta. Iya gak Bu? Ibu-ibu kira-kira tadi nggak dengerin saya ceramah dari akhir atau dari awal sampai akhir? Enggak? Nggak dengerinnya teh pakai hati atau pakai emosi karena udah lapar? Itu tejara ceramahnya lama banget, saya lapar gitu. Itu enggak. Maaf ya kalau udah lapar karena saya lama gitu ceritanya ya ceramahnya di sini. Pakai hati apa pakai nafsu karena lapar gitu? Pakai hati ya. Kalau misalkan pakai hati pasti ada yang nerep Bu di otak. Saya sekarang mau nanya. Nanti yang bisa jawab ngacung, tapi jangan dulu dilontarin jawabannya ya, ngacung dulu nanti saya tunjuk. Nanti boleh ke panggung, nanti saya kasih hadiah. Pertanyaan yang pertama, ibu-ibu udah siap belum? Ibu-ibu yang di belakang, udah siap belum? Pertanyaan yang pertama, buat ibu-ibu ya, nanti anak-anak bentar. Yang pertama ibu-ibu dulu. Siapa yang tahu nasab Rasulullah? Ibu-ibu. Oh sini Bu. Namina saha Bu? Ibu Nina. Oh, di mana? Di Nyomplong. Oh. Ibu tadi ngacung tahu nasab Rasulullah apa? Berdagang. Nasab Rasulullah. Nasab Bu, nasab. Oh nasabnya Rundayan Rasul Muhammad Putra Abdullah. Dinyanyiin aja nggak apa-apa. Nabi Putra Abdullah. Bukan itu. Sebentar. 1, 2, 3. Iya udah. Ibu karena ibu udah berani ya ke panggung, ibu ini Bu. Ibu ini. Ya. Sekarang buat anak-anaknya, mau gak? Langsung kompak, kalah sama ibu-ibu. Buat anak-anaknya, tahu gak nasab ibu beliau, ibu Rasulullah? Dari ibunya bukan dari ayahnya. Tahu gak? Satu aja nggak apa-apa. Jadi Aminah bintu ini bintu. Sini. Pang pinter nada iya mah tadi ah. Besti cenah. Sok. Namanya siapa? Namanya Rizky. Asalnya dari mana asalnya? Dari gorong-gorong. Ada gorong-gorong ya Allah. Sok, tahu gak? Aminah Putra Wahab, Putra Joroh, Putra Abdi Manap, Putra Kilap. 1. Kela lah tuh.
Putra Joroh, Putra Wahab, Putra Abimana, Putra Kusoi, Putra Nakilab. Bener. Jagoan cenah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pertanyaan yang ketiga. Siapa buat ini mah buat umum, buat anak-anak bisa, buat ibu-ibu juga bisa. Siapa yang tahu tadi saya sebutin nama pondok pesantren saya? Oh, Kiki. Sini. Kadi Jaki. Namanya siapa? Jaki. Rumahnya di mana? Apa nama pondoknya? Pondok Ajmi Al Sidiki. Benar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pertanyaan yang terakhir. Ibu-ibu tadi belum bisa jawab ya, 2 pertanyaan sekarang berarti ibu-ibu. Apa nama alamat yang tadi saya sebutin? Alamat pesantren saya. Makanya kata saya juga ditulis, dicatat. Ditulis, dicatat. Ada yang tahu gak? Lengkap. Enggak ya, enggak ada yang tahu. Ya udah nggak apa-apa deh. Gugur aja. Ganti aja pertanyaannya. Pertanyaannya, apa nama lengkap saya dan tanggal lahir? Iya tekaci emang. Ibu-ibu ada yang tahu gak? Nama lengkap saya ada yang tahu gak? Nama lengkap saya tahu Bu. Oh, ya udah ganti aja deh pertanyaannya, nggak tahu apa ya? Oh, sebutin 3 sunnah-sunnah Rasul yang tadi saya sebutin di sini. Ibu-ibu ada yang tahu gak? Sini Bu. Sini. Siapa namanya Bu? Namanya Risma. Sini. Alamatnya di mana Bu? Cingkur Mulia. Oh, apa tadi teh pertanyaannya teh lupa. Oh iya. 3 sunnah. Iya. Memakai pewangian, memakai tongkat. Satu lagi. Memakai pewangian, memakai tongkat. Bersolawat. Ya benar Bu. Kasih Teteh. Sekian dari saya, maaf bila kelamaan ya. Maaf bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.